Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mempersiapkan sedikit waktunya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengar kita ambil dari penginjil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita berkaitan dengan Yesus mempertegas eksistensinya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Dia itu adalah Allah Putra atau Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan demikian, sepintas lalu kita bisa memahami bahwa memang kehadiran Tuhan atau kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya sebagai kehadiran manusia biasa semata-mata, tetapi sekaligus Dia hadir sebagai Allah. Dan pemahaman kita itu diperteguh oleh pernyataan Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Bapa. Ketika Filipus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup." Nah, di situ sebenarnya Filipus belum memahami dengan baik apa yang atau belum memahami dengan baik keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka, atau eksistensi Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini. Sehingga pernyataan Tuhan menjawab pertanyaan dari Filipus itu seolah-olah menegur ya, atau seolah-olah membuka kembali pemikiran atau pemahaman reflektif dari Santo Filipus, atau Filipus itu Rasul Filipus, bahwa eksistensi Yesus itu adalah Allah. Sehingga tadi Yesus mengatakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan barang siapa percaya kepada aku, dia percaya kepada Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Atau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa itu di dalam aku. Dengan demikian kita bisa memahami di sini Yesus hendak memberikan pemahaman kepada Filipus itu bahwa Yesus itu memang datang dari Bapa, dan Yesus itu diutus oleh Bapa.
Terus seperti yang kita katakan tadi bahwa dia itu sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga setiap perkataan-perkataan Yesus tidak lahir dari dirinya sendiri, tetapi itu kata-kata yang dikehendaki oleh Bapa yang telah mengutusnya. Atau itu adalah kata-kata Bapa yang diwakilkan oleh Yesus, diwakilkan dalam arti tanda kutip, disampaikan oleh Yesus secara langsung kepada manusia dalam posisinya sebagai manusia biasa. Sehingga kalau percaya kepada Yesus, otomatis kita percaya kepada Bapa. Atau Yesus hendak mengatakan kepada Filipus, kalau kamu percaya kepada aku Filipus, maka kamu pun percaya kepada dia yang mengutus aku, karena aku dan Bapa adalah satu. Apa yang aku katakan itu dari Bapa dan itu dikehendaki oleh Bapa. Atau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan dari Bapa. Pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Sehingga tidak ada pertentangan antara aku dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini sebenarnya menegaskan iman kita akan eksistensi Yesus sebagai Allah, atau eksistensi Yesus itu dalam dimensi kealahannya, ya. Bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dia, kalau dikatakan dalam bacaan mungkin refleksi dari Paulus bahwa, atau dari Injil Yohanes ini sendiri, bahwa Yesus itu adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Dia meninggalkan dirinya atau kemegahannya, kemuliaannya sebagai Allah, lalu kemudian dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dan hidup seperti kita manusia biasa, kecuali dalam hal dosa. Jadi di sini sebenarnya Tuhan yang hadir ke dalam dunia itu, ya Yesus yang hadir ke dalam dunia itu, ya dia itu hadir di dalam posisinya juga sebagai Allah, bukan manusia biasa toh. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, iman kita kepada Yesus tidak hanya iman akan sisi manusianya saja, tetapi juga kita mengimani akan dimensi keilahiannya. Sehingga dalam diri Yesus itu ada yang kita sebut sebagai dimensi manusianya dan juga dimensi Allahnya, dimensi keilahiannya satu di dalam Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia itu adalah Allah. Dan kita pun diajak oleh Yohanes ini percaya kepada setiap kata-kata Yesus atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus maupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita mengenal setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu di dalam bacaan-bacaan kitab suci, bacaan-bacaan Injil khususnya, ya. Di mana di sana Tuhan telah melakukan banyak mujizat atau melakukan banyak tindakan-tindakan kasih yang sebenarnya itu menunjukkan kepada kita manusia biasa atau kita yang percaya kepada Yesus itu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah. Dia hadir sebagai Allah yang berbelas kasih. Dia melakukan semua tindakan-tindakannya itu bukan didorong oleh keinginannya sendiri, tetapi karena memang lahir dari hakikat dirinya sebagai Allah dan dikehendaki oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita yang telah dibaptis ini percaya sungguh akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia adalah Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia dan bangkit di dalam pesta Paskah yang kita rayakan. Itu semua terjadi karena dia mencintai kita. Dia mencintai kita melebihi segala sesuatu. Dia mencintai kita dan bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib. Sebab dia tahu bahwa dia memang berkorban atas nama kebenaran, bukan berkorban atas hal-hal lain. Dia membela manusia di hadapan Bapa karena dia tahu bahwa manusia itu tak mampu membela dirinya sendiri. Hanya dia sendiri sajalah, atau Yesus sendiri yang mampu membela manusia di hadapan Bapa. Sehingga kita pun tidak dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini yang telah kita dengarkan semakin meneguhkan iman kita akan Yesus sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Dan Yesus yang diutus oleh Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kebenaran yang mengajak kita untuk bertindak kasih. Kebenaran yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita hadir di tengah dunia ini. Kebenaran yang memancarkan kita terang yang
yang kemudian memampukan kita untuk melihat Allah, melihat Dia yang memandang kita selalu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Semoga.